Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Fine, okay, I'm fine too. Thank you. Sebelumnya, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar atau mengulas tentang materi kemarin ya, anak-anak. Kemarin kan kita udah belajar tentang prosedur teks. Nah, hari ini nanti kita ulas sedikit ya. Terus nanti ibu kasih contoh-contohnya. Sebelum itu ibu absen dulu ya. Oh ya, ibu lupa. Ini kan untuk pelajaran daring, jadi ibu minta nanti kalian kirimkan absensi ke ibu ya, perwakilan. Terus yang tidak bisa mengikuti materi hari ini atau berhalangan soal sinyal atau lain-lain bisa hubungi ibu langsung. Nanti tolong kabari, terus absensinya langsung list aja di grup kita di kelas ya. Nanti terus di share ke ibu. Jumlah kelas kita kan ada 30 siswa, jadi ibu anggap kalian masuk semua. Untuk memenuhi absensi harian, kalian harus nanti submit tugas dari ibu ya. Nah, untuk mata pelajaran hari ini kita ulas kembali tentang prosedur teks. Kalian masih ingat tidak tentang apa itu prosedur teks? Ibu akan share ke kalian PPT-nya. Nah, ini. Apa sih teks prosedur itu? Ada yang masih ingat mungkin? Mungkin kalian lupa. Nah, ini gue akan bahas kembali. Apa sih pengertian tentang prosedur teks itu? Ini dia. Prosedur teks yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara membuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misal kalian itu mau membuat kopi hangat. Nah, stepnya apa aja sih? Terus alatnya apa aja sih yang perlu kalian siapkan? Nah, misal ini ada sendok, terus cangkir, terus pastinya ada teko untuk air panas, terus kompor. Nah, bahannya apa aja sih? Nah, bahannya ini sendiri ya, seperti gula, kopi. Nah, begitu. Terus langkah-langkah cara membuatnya gimana sih, Bu? Gitu ya. Misalnya kalian mau membuat kopi kan nih. Yang pertama kalian rebus air dulu secukupnya. Terus ketika sudah mendidih, kalian matikan kompor, lalu kalian siapkan cangkir, masukkan kopi saset atau kopi apalah terserah kalian secukupnya. Terus kalau untuk satu cangkir itu biasanya 2 sendok makan gula. Campurkan gula ke kopi, dituangkan di cangkirnya. Terus step selanjutnya masukkan air panas ke cangkir, lalu aduk hingga gulanya hancur. Kalau sudah, kopinya siap dihidangkan. Nah, nanti setelah ini ibu akan menunjukkan contoh lain cara membuat mie instan. Tapi untuk selanjutnya kita bahas dulu tentang materi ini. Semoga kalian paham. Nah, tujuan prosedur teks itu apa sih, Bu?
Tujuan prosedur teks yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan suatu hal untuk mencapai suatu tujuan atau langkah-langkah membuat sesuatu. Jadi gimana sih tujuan kalian tuh bisa tercapai dalam melakukan suatu hal? Nah, kalian pastinya harus memikirkan cara-caranya dengan matang atau langkah-langkahnya dengan matang. Itu adalah tujuan untuk prosedur teks, yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat suatu dengan tepat. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri teks prosedur? Nah, ciri yang pertama yaitu memiliki pola kalimat imperatif. Nah, yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Misal langkah-langkah itu tadi ya, itu harus urut. Jadi nggak bisa kalian aduk dulu, terus apa dong yang mau diaduk. Terus misal kalian mau membuat kopi tadi ya, aduk dulu, itu kan padahal belum dikasih air. Jadi kalau belum tepat step-stepnya nanti bakal kacau ya. Jadi harus tepat, harus runtut apa aja sih kegiatan yang mau kalian lakukan selama satu hari, mungkin selama saat itu kalian mau membuat apa. Selanjutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi misal kalian mau ngapain hari ini dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali mau ngapain aja, terus kalian list berapa jamnya, terus kalian catat di buku kalian dengan runtut, ada tanggal, ada jam berapa, terus di mana tempatnya begitu. Jadi harus sesuai dengan keterangan tempat. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Apa aja sih Bu? Ini macamnya ada banyak sebenarnya, cuman ini ibu kasih 3 dulu. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Yang kedua teks prosedur kompleks. Yang selanjutnya teks prosedur protokol. Nah, apa sih teks prosedur sederhana itu, Bu? Teks prosedur sederhana yaitu prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi ini lebih singkat gitu ya. Contohnya yaitu cara mengoperasikan setrika. Kalian pasti kan paham ya, harusnya dicolokkan dulu, nanti nunggu sampai panas, dan powernya kalau kalian mau panas atau nggak terlalu panas kan bisa diatur ya di powernya itu biasanya. Nah, itu cara mudahnya lah, langkah-langkah yang paling mudah. Nah, selanjutnya apa sih teks prosedur kompleks itu, Bu? Nah, prosedur kompleks ini itu prosedur yang terdiri atas banyak sekali langkah-langkah, itu biasanya agak ribet ya. Nah, contohnya ini prosedur tentang terkena tilang polisi. Biasanya kan kalian ribet banget ya, itu udah buru-buru mau berangkat ke sekolah. Nah, kalian juga belum punya SIM kan, biasanya kalau SMA baru umur 16-15an gitu. Nah, biasanya kalian kan pasti agak emosi ya di jalan gara-gara polisi. Nah, untuk itu ini biasanya langkahnya lebih ribet kan, kalian harus kasih KTP, mungkin kalau kalian nggak punya pasti dimintain kartu pelajar, terus STNK diminta, terus nanti belum lagi ada biasanya kan ada tebusannya begitu. Nah, itu terus selanjutnya ini macam tes prosedur yaitu protokol. Apa sih artinya? Protokol ini itu teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, itu biasanya mudah dipahami. Nah, misal kalian itu mau membuat makanan atau
kalian mau ngapain aja, yang penting caranya nggak terlalu ribet. Misal kalian mau mau belajar naik sepeda kecil. Nah, anak-anak biasanya kan sering diajarin sama orang tuanya kan naik sepeda. Nah, sepeda kan itu nggak terlalu rumit. Nah, kalian harus gayuh. Kalau belum bisa ya kalian harus standby 2 kaki buat gayunya satu-satu pelan-pelan. Nanti sampai bisa kalian coba terus, pasti kalian nanti bisa dengan sendirinya. Nah, ada lagi macam-macamnya yang lain, tapi untuk macam-macam yang lain atau materi ini masih bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini materinya cukup. Nah, nanti setelah ini ibu akan menampilkan contoh cara membuat mie instan biar kalian lebih paham lagi, dan nanti kalau kalian kurang paham bisa kalian tanyakan sama ibu. Nah, seperti itu tadi cuplikan contoh cara membuat atau how to make instant noodle. Kalian pasti sering banget ya bikin mie instan, mie goreng, rebus gitu kan, gampang banget tuh step-stepnya. Nanti bisa kalian pahami, ibu share ke kalian videonya. Berhubung waktu kita terbatas, ibu cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kembali di pertemuan selanjutnya. Bila ibu banyak salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan malas-malasan ya di rumah. Selalu kalian pelajari. Misal ada yang kurang paham, bisa langsung kalian tanyakan ke ibu. Ibu cukupkan sekian ya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.